Waktu pertama mau ke sini itu dari Medan ke Jakarta terus ke Tokyo. Iya, Tokyo. Nah, sampai di Tokyo itu kan ada rombongan. Iya, rombongan. Dijemput sama orang dari pabrik, dari perusahaan. Terus langsung masuk asrama. Masuk asrama. Langsung di training gitu. Masuk asrama terus 1 minggu kita nggak kerja di sini gitu. Dikasih perannya. Oh, pengarahan. Kayak ini cara-cara apa, kayak belajar gitu ya. Ya, tapi udah hitungan jam kerja. Oh, itu hitungan kerja. Itu di pabrik? Iya, di pabrik. Oh, di pabrik. Adik sampai di sini pertama kali apa yang bikin adik kaget? Misalnya, ih kok begini yang kayak gitu? Oh iya, cara kinerja Jepang ini sangat kaget ya tante ya, beda ya. Kenapa? Terlalu ketat gitu, masalah waktu lagi tante kan gitu. Dulu aku pernah telat gitu. Telat bangun? Telat masuk kerja gitu. Lebih 1 menit aja pun kita udah kena marah gitu tante kan, 5 menit gitu udah kena marah gitu. Kok bisa telat gitu, padahal dekat gini kan. Cuma 5 menit dari asrama mau ke pabrik, kok bisa telat gitu. Jadi nggak ada alasan, nggak ada ini kan. Gitu. Yang penting kita minta maaf gitu aja. Komenasai. Iya. Atas naik. Iya. Jangan ulangi lagi gitu aja ya. Iya betul tante. Jadi kalau kita buat alasan kan nggak itu. Soalnya kan dekat kan. 5 menit kan jalan kaki gitu. Kalau misalnya naik kereta yang seperti itu atau jauh gitu mungkin ada mana ya masih bisa ini kan. Ini dari sana ke sana terus telat. Aku pernah tuh telat itu karena ya telat bangun juga kan gitu. Ya nyampe di perusahaan udah jam pas kita mencet tombolnya udah lewat dari jam 9. 9.05 gitu lewat 5 gitu. Ya, dipanggil dimarahi kan. Kok bisa dekat asrama, kok bisa telat gitu. Ini bukan Indonesia ini ya, ini Jepang gitu. Ini Jepang ini ya gitu. Dimarahin. Habis itu tobat. Habis itu nggak ngulangi lagi gitu. Soalnya menyelesaikan itu agak agak berat gitu, ya, susah. Gitu. Malu dilihatin teman-teman kan orang Jepang gitu. Mereka bisa tepat waktu, kita nggak bisa kan gitu. Benar. Padahal tujuan kita datang ke Jepang kan untuk kerja. Benar. Masalah waktu yang di Jepang kita nggak bisa ngikutin gitu. Makanya dibilang jangan bawa dari Indonesia ke Jepang. Benar. Tapi 5 tahun di sini banyak hal yang dipelajari ya. Iya banyak, ini pengalaman dari Jepang ini banyak kan. Karena sebelum sampai di Jepang pun kan bukan suatu hal yang mudah datang ke Jepang ini. Banyak perjuangan. Prosesnya ya, tidak semudah yang orang pikirkan. Oh, kerja di Jepang yang kayak begitu kan, tapi adik mengalami prosesnya ya, satu demi satu dari awal, dari belajar. Dan aku juga pernah gagal juga tante kan gitu, nggak mulus perjalanan itu. Gagal waktu coba itu? Lagi. Aku dulu gagalnya di wawancara kan. Waktu wawancara itu udah bahasa Jepang? Bahasa Indonesia sih tante gitu. Terus nggak tahu tadi mana salahnya gitu tante kan. Ya nggak keluar hasil wawancara kita. Terus ulang lagi gitu. Dari awal seleksi, mulai dari kesemapatan tubuh, mengurus berkas, masuk ke seleksi. Balik lagi yang tadi awal ya. Iya, dari awal. Misalnya kalau 1 kali itu seleksi itu gagal, mau ulang lagi berarti dari nol lagi. Padahal kita udah nyampe ke tahap ke-6, kita harus balik lagi ke tahap awal gitu. Makanya berat tante. Berarti kalau misalnya orang yang mau mencoba seperti harus bekerja kayak adik ini, kayak Kensusi itu harus benar-benar ya. Karena betul. Misalnya udah di pertengahan atau misalnya udah 80%, 70%, terus gagal di situ, balik lagi dari awal. Belajar lagi dari awal gitu. Salahnya di mana? Iya, salahnya di mana gitu kan. Karena datang ke Jepang tidak mudah sih. Tante kan gitu. Iya, soalnya kan dari program dari pemerintah yang tidak mudah. Program pemerintah ini kan yang bertanggung jawab pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang ya. Jadi tidak sembarangan ya kerjasamanya negara antar negara ya. Jadi bilanglah bawa nama negara gitu. Kita dari negara Indonesia dibelajarkan sini dengan digaji seperti itu ya. Adek udah 5 tahun, nanti perpanjang lagi. Rencana perpanjang lagi. Gitu. Sampai berapa tahun kira-kira? Belum tahu tante, entah
2 tahun, setahun lagi nggak tahu tante kan. Tapi coba dulu lah setahun dulu gitu kan. Tapi ya udah lewat 5 tahun, atasan adik udah inilah apa? Oh anak ini kerjanya Udah enak gitu kan tante. udah kena. Terus udah banyak ini udah banyak yang tahu kerja kan gitu. Udah Jadi ada nggak terlalu ini. Rencananya mau terus di sini? Nggak rencana di sini selamanya, tapi cuman ini doang. Sekitar 2 entah 3 tahun lagi lah gitu. Untuk melanjutkan kontrak gitu. Habis 5 tahun ini. Apa misalnya nanti terakhirnya mau balik ke Indonesia, apa misalnya mau menetap di Indonesia, udah enak kerja di Jepang, balik lagi ke Jepang, mau menetap di Jepang, ada pikiran begitu? Ya mungkin kalau udah ngambil keputusan seperti itu tante, nggak ada lagi pemikiran untuk kembali ke Jepang ya, apalagi nanti kalau udah nikah istri bisa aja lah. Bisa juga ya. Bisa juga. Nggak tahu lah tante kan gitu. Ya mungkin sekarang gue bilang ya belum tahu, gue bilang gitu kan. Ya untuk ke depan, mungkin 2 tahun ke depan perpanjang kontrak. Perpanjang kontrak. Adik di Indonesia sekarang masih sekolah, yang adik perempuan? Yang perempuan udah selesai kan, udah buka usaha apa dia, menjahit dia. Oh dia bisa ada keterampilan menjahit. Kebaya, buat kebaya, baju nikah juga udah bisa dia. Baik-baik bersaudara ya. Iya tante. Itu yang terbaik, benar-benar. Iya. Ya tante tidak begitu kenal ya dengan adik Jeffrey ini, hanya apa ya ketemu di gereja gitu. Adik tahu gimana tante kalau di gereja juga sibuk ya, apa nggak begitu ngobrol juga gitu, baru ngobrol sekarang gitu. Baru ini ya. Baru ini ngobrol, jadi tante tadi dengarnya apa ada adik juga dikasih tahu cara-caranya kesini, adik ini juga ikut kesini, tapi adik perempuan aja yang hanya tinggal di Indonesia karena orang tua pengennya jangan ditinggalin semuanya ya, biar ada cukup yang latihan yang ke Jepang, kalau adikmu nggak usah lah yang perempuan katanya. Biar ada di rumah gitu. Jadi ya tante terkesan sekali gitu dengan ceritanya. Ya apa hari ini menyempatkan waktu bisa ngobrol sama adik, benar-benar ya apa suatu pengalaman yang bagus ya, bukan buat tante aja tapi nanti buat yang dengar juga, buat teman-teman juga kalau mau pengen ke Jepang semangat lah gitu ya. Apalagi kalau program IN Jepang kan banyak juga yang berkeinginan untuk ikut program ini ya gitu. Karena ini banyak ininya ya, banyak plusnya gitu. Habis kita kontrak kita dapat bonus tante gitu. Beda kalau swasta kan nggak dapat bonus ya, kalau negeri ini nggak dapat bonus ya. Tante Ani jelasin lagi, adik Jeffrey ini berangkatnya dengan program kerja dari pemerintah, antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Ada juga program magang seperti ini, tapi itu dari swasta dengan sistem yang agak berbeda. Ya. Jadi dari negara dan swasta. Oh berarti ada bonus juga? Ada juga tante. Jadi 3 tahun selesai kita dapat bonus gitu. Jangan ditanya soal Jepang kalau bonus ya. Itu. Terus habis nanti 2 tahun lagi dapat bonus lagi tante. Baik-baiklah bekerja di sini. 2 kali dapat bonus selama 5 tahun. Selama 5 tahun iya, ya. Selama 5 tahun. Dan itu bukan kecil tapi besar. Iya, tante sedikit tidaknya ya tahu lah kalau Kaisya orang sangat membantu. Kaisya orang di sini dana usaha katanya, dana mandiri gitu. Dana mandiri sebutannya. Nah ini program pemerintah ya, jadi sangat membantu buat usaha. Nah biasanya kalau kerja kan tadi 1 hari 8 jam. Ada hari libur? Ada tante. Jadi 5 hari kerja, 2 hari libur. 2 hari libur. Tapi pabrik itu setiap hari ini berjalan? Jalan terus 24 jam. 24 jam? 24 jam itu. Ada yang malam kerja? Ada. Oh kadang ada juga kerja malam? Enggak, kalau aku di bagian pagi doang, sip pagi doang tante. Berarti ada yang malam ya? Ada, yang malam ada, yang pagi juga ada. Jadi mesin yang di pabrik nggak akan berhenti. Nggak berhenti itu mesin ya? Berhenti. Karena ya itu, ya kalaupun rusak adanya mekaniknya kan tante gitu, yang untuk memperbaiki. Yang standby ada ya? Ada. Ada sekitar 10 orang itu mekaniknya. Tante pikir misalnya kerjanya dari Senin sampai Sabtu, terus itu Minggu pabrik, enggak tante. Jalan terus. Gitu. Jadi kadang Minggu juga ada kerja ya? Kadang di hari libur itu kadang kita disuruh kerja. Kalau memang sibuk ya, produksinya memang nggak bisa ini.
Tapi waktu kemarin pas corona ada di Indonesia, Indonesia. ya. Ada dengar nggak dari teman-teman bagaimana produksi waktu corona kemarin? Turun atau tetap aja? Di masa pandemi itu ya ada turunnya dikit ya tante ya, dibanding sebelumnya gitu ya. Tapi sekarang udah pulih kembali ya. Kembali. Tapi setiap musim sih ada juga naik turunnya tante gitu. Jadi kalau di musim dingin produksinya agak naik gitu kan. Kalau di musim panas agak turun gitu ya. Karena ya apa? Bisa dibilang konsumen, orang ya konsumen nggak selalu makan roti kan. Sama dia keluar di musim panas. Ada berapa macam roti yang dibikin deh? Kalau di bagian aku ya setiap bagian-bagian banyak kan ya produksinya kan. Kalau di bagian aku ada 4 macam gitu kan. Ada Itu 4 macam. boleh nyicipi? Boleh. Jadi kalau setiap roti baru itu pasti diizinkan untuk mencicipi tante. Nah, diizinkan karena gitu. Silakan dicoba gitu. Karena sekaligus uji coba ya kita juga apa tuh belajar cara membentuknya gimana sebelum nanti ditentukan tanggal berapa yang harus dibuat rotinya ini. Jadi apa tuh bisa dibilang sebutannya sampel gitulah. Sampel ya. Dicoba. Ini bagus ya. Iya. Jadi apa tidak hanya mentah belajar buat roti gitu aja ya. Macam-macam yang bisa dipelajari ya. Iya, macam-macam. Rasa juga, bentuk juga. Setiap bulan pergantian rasa tante. Pergantian rasa dan bentuknya juga. Jadi nggak selamanya harus coklat gitu terus coklat enggak. Selamanya coklat bosen lihat coklat. Bulan ini coklat, bulan depan nanti stroberi, bulan depannya lagi entah apa melon gitu. Bagus. Tante dengar cerita begini juga apa ya menyenangkan gitu. Banyak sesuatu yang baru yang Tante ketahui gitu. Terus kalau di konsumen kan kalau di pabrik apa tuh di toko-toko harga roti kan bisa dibilang 100 yen lebih gitu ya. Kalau di pabrik 30 yen. Emang boleh beli di pabrik? Boleh, kita beli di pabrik boleh. Tapi adik-adik aja kan yang kerja aja yang kan? bagian kami doang lah gitu kan. 30 yen? Iya 30 yen. Ada yang 10 yen. Semakin turun jamnya semakin murah gitu. Semakin sore semakin murah. Gitu 10 yen, ada yang 20 yen. Bosan adik makan roti? Sebenarnya bosan sih tante, karena nggak selalu dibeli roti itu enggak. Karena di dalam pabrik pun kan selalu makan roti kadang-kadang kan. Berarti adik sarapan roti? Iya sarapan roti kadang-kadang. Makan siang roti? Makan siang nasi dan kalau sembar roti nanti ya apa mau diproduksi perut tante kan gitu. Makanya makan pagi dia roti, makan siang dia roti, makan malam dia roti. Yang ada nanti roti pula hasilnya. Ya. Iya kalau di pabrik lebih murah harga roti. Tapi kan khusus karyawan kan? Iya. Tadi adik bilang kan dari Indonesia kurang lebih ada 30 orang ya teman-teman dari Indonesia. Iya di pabrik. Kalau semuanya itu berapa orang? Kalau karyawan semua itu kalau dilihat mungkin ada 2000-an ya. Semua ya karyawan dari supir ya, cleaning service, semua lah dari kantor-kantor, karyawan terus yang dari tukang masak juga kan semua kurang lebih ada segitu. Karena ada juga kita ada 2 bagian tante, ada ini pabrik roti terus ini ada bagian makanan bento. Ada bento jadi juga. Ada hadapan gitu kan. Sebelah ini pabrik roti, sebelah ini bekal makanan. Tapi satu perusahaan. Iya satu apa yang satu Kaisya. Satu. Ada yang cantik di sini. Pastinya cantik orang Jepang. Pastinya cantik. Gimana kamu tahu? Orang kelihatan matanya doang kok. Iya betul. Cuman pas keluar. Ya pas mencicipi roti kan pastinya kita saling ada apa namanya satu kerja kan satu bagian. Masa kita nggak pernah lihat wajahnya sendiri kan gitu kan? Pernah lihat? Pernah. Bahkan sering gitu kan. Dan mereka ya begitu juga. Gitu. Sering lihat gitu. Iya. Kalau kita pas nyicipin roti kan pasti kita buka masker kan dengan nyicipin roti. Gimana enak nggak? Oh enak gitu. Gitu sih. Ada pintar dah bahasa Jepangnya? Kalau aku sih nggak terlalu pintar tante gitu, dikit aja. Tapi paling tidak kan bisa menjaga di lingkungan gitu kan, karena kita pun di pabrik kan nggak diutamakan bahasa sebenarnya tante kan. Iya benar ya, tangannya ya. Iya, karena kita kerja gitu. Yang penting
tahu apa yang dikasih taunya, diberitakan. Apa sampai saat ini punya teman orang Jepang? Teman kerja doang gitu kan. Teman kerja biasanya misalnya ya pergi kayak kemana Oh, gitu. Enggak sampai cuma di lingkungan kerja aja. Kerja doang gitu. Selebihnya kalau diajak untuk makan aja pun susah kan tante gitu. Lebih enak tidur katanya, malas keluar katanya gitu. Ya mungkin bosan tante ya, kita satu tempat kerja tapi nggak pernah jalan, nggak pernah makan bareng gitu ya, pasti bosan tante. Pasti bosan kan. Iya. Misalnya hari libur, ya misalnya kalau ada kan hari libur biasanya ke gereja Iya. kayak gitu Iya. kan. Kalau mereka tidur di hari liburnya, meluangkan waktu untuk ini istirahat. Nggak ada libur khusus ada. Misalnya biasanya dalam 6 bulan dikasih libur 1 minggu yang kayak gitu. Enggak ada tante. Kalau kita kan di pabrik makanan nggak ada libur kayak di musim dingin, nggak ada. Kita nggak ada seperti itu. Libur di musim panas. Tapi kita kantornya libur. Kantor nggak ada juga seperti itu. Jadi 5 hari kerja, 2 hari libur. Itu doang tante. Bisa juga sih ngambil cuti. Gitu. Paling cuti 1, 2, 3 hari kan gitu. Itu jarang-jarang dikasih. Adik selama di sini pernah sakit nggak? Selama di Jepang nggak pernah sakit tante. Puji syukur. Iya, di Jepang nggak pernah sakit selama di Jepang. Cuman kalau perubahan cuaca doang, tenggorokan agak ini. Tenggorokan, apa serat-serat. Iya. Di tempat kerja di pabrik ada klinik nggak? Kalau di pabrik nggak ada tante. Nggak ada. Berarti kalau kita misalnya kenapa agak flu atau apa pergi sendiri. Ya ke rumah sakit. Tapi biasanya gitu itu harus lapor. Ya sebelum kita masuk ke rumah sakit, kita lapor dulu ke perusahaan supaya perusahaan tahu gitu ya. Saya keadaannya kayak gini. Gitu. Karena kita kan masuk asuransi tante kan. Iya, gitu. benar-benar. Nah kalau kita udah nyampe di rumah sakit, ada pengeluaran kita, dan kita harus melapor sama perusahaan supaya uang kita yang kita kasih sama rumah sakit itu dibalikkan perusahaan sama kita. Bagus ya sis. Iya. Karena kan udah masuk asuransi tante kalau sakit. Tapi kalau sakit gigi nggak masuk asuransi. Kalau sakit gigi nih tante ini nggak masuk asuransi. Nggak masuk. Tapi kalau giginya sakit itu masuk deh. Oh iya. Iya. Kalau tante ini pakai behel ini namanya kecantikan. Tapi kalau giginya sakit itu namanya sakit gigi deh. Sebenarnya kalau di tempat kami kak, kalau di program kami tuh, kalaupun dia sakit gigi ataupun masa pengobatan gigi, enggak masuk. Dia sendiri. Teman aku itu ada mereka suami tante kan. Gitu. Sakit gigi dan itu sebelum dicabut pengobatan dulu kan gitu, perawatan dulu tante kan gitu, baru bayar sendiri dia. Jadi dia udah habis sekitar 2 mangan lebih gitu untuk perawatan gigi doang. Karena itu memang dari program kita nggak masuk asuransi. Oh tante pikir masuk. Enggak, karena sebelum datang ke Jepang itu udah dikasih tahu kalau kita sakit gigi kita nggak masuk asuransi. Oh ya, balik ke asrama. Asramanya itu satu apa? Maksudnya satu ruangan. Misalnya udah kayak ada toilet, ada kamar mandi, yang kayak gitu. Iya, jadi satu orang satu asrama gitu, satu orang satu asrama. Jadi udah di situ tempat tidur, kamar mandi, toilet, tempat masak juga udah di situ semua. Jadi satu ya? Iya. Jadi privasinya bagus lah berarti ya. Iya, bagus. Nggak kayak maksud tante kayak share house gitu loh misalnya, kan kamar, nanti kamar mandi, toiletnya 5 orang gitu ya. Ini enggak, satu orang satu kamar tante. Bagus lah kalau jadi lebih enak gitu ya. Iya, ada privasinya. Iya. Waktu awal-awal kesini internet udah ada ya? Ada ya? Sebelum nyampe ke Jepang, setelah di Jepang setelah di Jepang belum ada paket kartu internet itu, belum ada. Terus kalau misalnya berkabar ke orang tua dari senpai lah, dari senior, minta HP-nya gitu ataupun minta datanya gitu, wifi-nya gitu. Minta numpang wifi baru telepon orang tua. Tapi sekarang udah ada. Bisa 1 minggu lah seperti itu tante, numpang gitu ya, 1 minggu. Jadi kalau 2 minggu baru kita beli kartu internet. Enak juga kan tante. Lama-lama. Enak pula nanti gitu. Lu numpang melulu. Iya. Kena ini omongan pula nggak enak ya kan. Bersyukur banget ya, Dek ya. Iya, sangat bersyukur tante. Bisa nyampe di Jepang. Bisa bekerja kayak bisa nyampe juga adikku nyampe di Jepang kan.
Haru Jadi ya. orang tua pun Haru udah biru, rasa harum. haru biru itu seperti itu gitu ya. Iya, Apa ya, melebihi apa ya, segala sesuatu kan. orang tua pun udah senang, Iya, bahagia. langsung orang tua juga bahagia kan. Ya ada adik perempuan yang jaga mama sama bapak. Iya. Wah, waktu adik 3 tahun selesai di sini terus pulang itu liburan. Bagaimana orang tua waktu itu? Senang ya tante ya, selama 3 tahun aku nggak pernah pulang tante kan. Setelah pulang senang gitu, jadi nangis, bapak juga nangis gitu kan, awal pertama ketemu gitu kan. Itu waktu itu dari Tokyo, Jakarta, Iya, Medan. iya, dari Medan lah ke, pokoknya nyampe di Medan aku tante udah dijemput orang tua gitu. Nah, dari Medan ke kampung itu masih jauh? Masih jauh, 2 jaman lah, 2 jaman. Apa nama kampung Adek? Indrapura, Kampung Kelapa, Kota Batubara. Berarti waktu itu orang tua udah jemput di Medan. Iya. Nangis-nangisan lah di sana. Iya, di bandara nangis. Mama terutama ya. Iya, mama bapak gitu. Saking bahagianya kan, 3 tahun nggak pernah pulang, dan akhirnya pulang. Senang. Tapi diantar waktu balik lagi ke sini nangis lagi. Diantar kemarin juga, gimana tante ya supaya anakku nggak sedih gitu. Jadi mereka menahan gitu ya tante. Jangan sampai kita mengeluarkan air mata gitu. Cerita yang bagus ya. Iya. Benar-benar cerita yang bagus. Tapi adek udah tahun keberapa sekarang? Adikku itu tahun keempat. Tahun keempat. Udah sempat pulang berarti tidak? Belum sempat. Oh, karena corona kemarin ketahuan. Karena COVID harus lanjut lah gitu. Mikirnya lanjut aja gitu, daripada pulang terkendala nanti datang ke Jepang susah gitu kan. Iya benar, waktu selama corona ini kita bisa ke Indonesia seperti itu, seperti adik-adik yang seperti ini, tapi terkendala nanti kembalinya susah ya. Iya, kembalinya susah. Malah panjang kan urusan. Makanan di sini bagaimana? Bisa dibilang tante lebih enak makanan Indonesia lah. Masakan Indonesia ya, nggak pedas masakan Jepang gitu. Orang Medan ya, orang Medan. Kurang garam lah gitu ya. Kurang garam, kurang cabai. Kurang cabai ini kurang mantap ya kan. Awalnya gimana? Awalnya apa sih, makanan apa sih ini gitu. Gitu-gitulah tante, pertama-tama kan. Makan apa ini, kok aneh kali makanannya gitu tante. Waktu itu kamu masak sendiri atau beli bento kayak begitu? Ya pertama beli bento dulu kan. Terus di hari kedua, daripada beli bento ini lebih kemborosan gitu tante, masak sendiri lah gitu. Ya udah akhirnya masak sendiri tante dulu. Bisa tante. Sampai hari ini juga? Ya sekarang juga masak sendiri. Jadi bawa bento siangnya? Kalau bawa bentonya aku jarang tante. Gitu. Pulang ke rumah makan iya, gitu makan, ya? Gitu. Kalau enggak beli di perusahaan aja, beli di pabrik gitu, di kantin. Tapi bawa sambal dari rumah? Kadang-kadang ya. Orang Indonesia itu kalau makan bawa sambal. Kalau nggak pedas kurang mantap lah. Tapi waktu pulang kemarin masakan mama rindu sekali ya? Rindu sekali tante kan. Masakannya. Tante bisa bayangkan itu. Iya, rindu. Masakan daun ubi ya kan. Orang Batak ya kan daun ubi. Tomo, daun ubi itu orang Medan itu number one loh. Iya. Kamu bilang daun ubi, iya tante Ani itu Pak itu. Paling mantap itu. Kan? Nah, masakan ini Batak itu. Dari kampung halaman ada ini ya. Iya. Tempat tsunami itu jauh. Yang waktu dulu tahun berapa ya? Waktu kejadian jauh kan? Tsunami Aceh. Jauh? Jauh. Ya. Kalau aku tinggalnya kan di Indrapura, Batubara. Jauh dari Aceh. Jauh. Ada enggak teman adik yang di tempat kerja atau di pabrik melanggar peraturan habis itu dikeluarkan? Oh iya, ada tante, satu orang itu. Jadi pas dia kerja, ibaratnya selalu terlambat gitu kan, sering terlambat. Jadi pas habis kontrak, dia udah nggak diperpanjang lagi. Iya, nggak diperpanjang lagi kan. Semuanya kembali ke kita ya? Ya kembali sama kita juga tante kan. Dilihat dari kinerja juga kalau ingin perpanjang kontrak. Benar. Itu kalau dipikir-pikir bukan hanya di Jepang aja ya, di Indonesia saja juga begitu ya. Kalau mau bekerja dengan baik ya harus kita juga baik gitu kan untuk diperpanjang kontrak. Semangat ya adek ya.
semangat Semangat. 45. Adik ya, adik, tante nggak tanya umur ya, kira-kira tante tahu lah umur adik. Pasti nanti yang nonton video ini banyaklah Masih muda dilihatnya, masih muda lah adik. dilihatnya. Itu muda kan adik masih. Kalau aku usianya 28 tahun tante, 28 tahun usianya. tahun 94. Ya masih muda lah adik. Masih muda. Adik silahkan menyampaikan apapun dari pengalaman adik buat siapapun yang menonton video ini, bukan hanya yang seumuran adik ya, buat orang tua juga, anak-anak juga. Dari banyak pengalaman adik, apa suatu pesan yang ingin adik sampaikan? Jadi buat teman-teman yang nonton tetap semangat, yang berkeinginan ke Jepang, yang ingin ikut program ke Jepang juga tetap semangat. Ini suatu kesempatan peluang besar buat kita ya yang mau bekerja di Jepang. Pokoknya tetap semangat lah. Bukan hanya bekerja deh ya, banyak pengalaman yang didapat ya. Iya, banyak ilmu yang mau didapat dari Jepang ya. Dari belajar bahasa Dari juga, belajar bahasa juga, budaya Jepang juga, macam-macam. mengetahui kinerja di sini juga. Iya. Tidak banyak yang bisa kesini ya. Iya. Teman-teman yang sedang berusaha untuk ya misalnya mengikuti magang, mau kesini, tetap semangat. Semangat. Jangan hanya cuma semangat, tapi memang betul-betul gitu. Betul-betul keinginannya itu datang ke Jepang gitu. Satu lagi mungkin sampai di sini, disiplinnya ya. Iya, disiplin. Orang di sini kan begitu kan, orang Jepang. Ya kayak tadi adik bilang kan, waktu Disiplin waktu waktu ya. Bersihin badan kita, Iya, benar-benar nggak ada mengenai rambut kebersihan, yang ya. seperti itu kan. Jadi orang Jepang kan nggak terlalu suka sama memang keadaan kotor gitu kan, harus bersih. Harus bersih. Dan kita ini ngobrol di koen bersih. Iya, bersih. Ini taman ini. Ini taman, benar-benar sejuk. Kita maunya ngobrol di kafe, tapi nggak enak didengar kiri kanan. Jadi tadi kita muter-muter cari taman gitu. Takutnya diusir. Takutnya diusir, dan tadi sempat kesasar ke sini ke situ, terus tanya ke ibu-ibu gitu. Oh ada di sana, dan dapatlah taman di sini. Adik, terima kasih banyak buat hari ini. Doakan itu juga buat adik, buat keluarga di Indonesia, mama, bapak, sama adik juga sehat. Adik di sini juga sama satu adiknya ada yang di IC. Di IC juga sehat. Ada waktunya nanti berkumpul bersama lah ya. Ini waktunya ya di sana sama di sana, tapi berjuang sama-sama untuk masa depan seperti itu kan, untuk cita-cita demi keluarga juga gitu. Positif sekali obrolan tentang hari ini sama adik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Arigatou gozaimasu. Bye. Bye. Bye.